Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Yang sama kita muliakan Pak Imam kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat untuk bisa membersamai dan menemani kita dalam setiap sholat yang kita lakukan, karena pengaruh suara imam itu amat berdampak kepada kekhusyuan dan kenyamanan kita ketika melakukan ibadah sholat. Kita doakan semoga Allah jaga beliau, Allah jaga keikhlasan beliau, Allah jaga suara beliau hingga membuat kita semakin syahdu dan nikmat dalam menjalankan ibadah. Yang sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak dan Ibu Soimin dan Soimat, para hamba Allah yang sedang berjuang dan berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, untuk mentaati semua apa yang Allah perintahkan, untuk meninggalkan semua apa yang Allah larangkan. Dan mudah-mudahan kita mendapat keridhaan Allah Ta'ala hingga kita menjalani hidup yang sementara dengan bahagia dan kembali kepada Allah Ta'ala nantinya juga dengan bahagia. Karena tugas kita di dunia hanya untuk menjadi hamba Allah terbaik, tugas kita hanya menjadi khalifah yang terbaik agar kita mendapat tempat yang terbaik di sisinya Allah Ta'ala nanti. Ibu, Bapak yang berbahagia, izinkan kami membersamai Bapak Ibu, menemankan Bapak Ibu untuk menjalankan satu perintah Allah Ta'ala pagi ini, yaitu tidak pulang ke rumah setelah subuh. Karena ini perintah Allah Ta'ala, maka kita sama-sama mengerjakannya agar waktu yang ada tidak terbuang sia-sia, maka kita akan isi dengan mendengarkan tausiah agama. Dan saya menawarkan diri untuk membersamai Bapak Ibu melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan niat saya dan niat Bapak Ibu semua ikhlas dan lurus dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmi, tidak ada saling menggurui, tapi paling tidak saling mengulang-ulang kaji. Karena tidak ada yang baru dalam agama ini. Semua perkara dalam agama ini perkara yang lama-lama, perkara yang sudah pernah disampaikan para ulama-ulama. Nah, tugas kita hanya untuk mengulang-ulang kaji. Kata pepatah, lancar kaji karena diulang-ulang. Kalau hari ini kita mengulang, bukan berarti kita tidak ada kemajuan, tapi hari ini kita mengulang dalam rangka untuk semakin memantapkan dan mudah untuk mengamalkan. Karena banyak orang yang tahu, tapi tak banyak orang yang mampu mengamalkan apa yang dia tahu. Niatan kita setelah kita tahu, kita niat untuk mengamalkan dan menyempurnakan apa yang kita tahu itu dengan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ibu, Bapak yang berbahagia, kita melanjutkan pengajian kita minggu lalu, yang mana kita masih bercerita tentang dasar-dasar i'tikad, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Perlu untuk kita ulang dan kita ingat kembali bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini yang disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ini, yang sering kita sebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau sering disingkat dengan Sunni, ini bukan akidah yang baru. Ini perlu kami ulangi lagi karena ternyata banyak juga yang memahamkan bahwa Abu Hasan itu membuat hal yang baru. Tidak, beliau itu hanya merumuskan kembali setelah terjadi penyimpangan-penyimpangan akidah yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita menyebutnya dengan penyimpangan. Ini perlu kita garis bawahi juga. Kita tidak pernah menyebutkan kesesatan dan kekafiran. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah sangat menghargai perbedaan. Perbedaan bukan sebuah hal yang mesti dihakimi, tapi kita hanya berhak untuk memahami. Bahasa-bahasa Abu Hasan Al-Asy'ari adalah menyimpang.
Karena yang namanya menyimpang itu masih berpotensi untuk diluruskan. Nah, kalau kafir itu sudah di luar pembahasan. Apalagi Pak, Bu, semua akidah-akidah yang ada terdahulu, Mu'tazilah, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah, Ahmadiyah dan lain sebagainya, itu syahadatnya masih sama. Walaupun mungkin ada tambahan, nah tambahan itu yang menyimpang, Pak. Syiah umpamanya di samping bersahadat uluhiyah kepada Allah, bersahadat risalah kepada Nabi Muhammad, ada penambahan pemuliaan, pentakziman kepada Ali. Nah, itu dianggap penyimpangan. Itu yang diluruskan kalau bisa. Ahmadiyah di samping syahadat uluhiyah, di samping syahadat risalah, ada tambahan mentakzimkan ya apa namanya itu Pak? Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu yang menyimpang. Nah, untuk mereka Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Hasan Al-Asy'ari menyebut dengan nama aliran-aliran dan i'tikad-i'tikad yang menyimpang. Ibu Bapak, oleh karena itu mari sama-sama kita meluruskan kembali niatan kita. Kita mempelajari ini untuk meluruskan akidah kita. Semoga Allah ridho dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang beriktikad lurus. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang rukun iman yang keenam, yaitu bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kita untuk mengenal Allah dan mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. 20 sifat sudah kita bahas kemarin dalam rangka untuk semakin meyakinkan kita akan wujudnya zat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang sudah kita bahas minggu lalu juga, bahwa pemahaman kita kepada sifat-sifat Allah itu bukan sesuatu yang bermanfaat buat Allah. Allah nggak perlu kita meyakini kalamnya. Allah nggak perlu sangat kita mempercayai kudrat iradatnya. Allah nggak perlu sangat, nggak butuh sangat kita meyakini bahwa Allah itu mukhalafatul hawadits. Tapi lagi-lagi Pak, Bu, itu manfaat buat kita. Setelah kita tahu Allah sama, Allah itu maha mendengar, kalau begitu kita harus mengadu dan mintanya kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman sifat 20 itu semakin dekatlah perasaan kita kepada Allah, semakin akrablah kita kepada Allah, sehingga kita akan semakin sering berkontemplasi kepada Allah, semakin sering bermesra-mesra dengan Allah. Bangun malam tahajud, terbayang di benak kita, ini waktu saya untuk bercinta dengan Allah. Itu Pak. Ya. Kalau selama ini kita mengisi waktu malam, maaf Bapak Ibu, bercinta dengan pasangan kita. Nah, di usia-usia sekarang ini Pak, sudah harus beralih. Waktu malam itu, it's time to loving with Allah. Ini waktu saya yang terindah untuk bercinta dengan Allah Ta'ala. Tinggalkan kasur empuk kita, tinggalkan istri tercantik kita, izin dengan suami terganteng kita, kalau istri perempuan, karena harus minta izin sama suami. Ambil wudhu sempurna, bentang sajadah kita, mulai berdialog dengan Allah, mulai bercinta dengan Allah, mulai memuji Allah. Kalau selama ini kita memuji pasangan, wahai abang, kalau yang ganteng, wahai adik, kalau yang paling cantik, dan itu sudah kita lakukan bertahun-tahun, berpuluh tahun kita bersama pasangan. Padahal pasangan kita itu pasti akan ditinggalkan. Seganteng apapun dia, secantik apapun dia, hukum alam pasti akan berlaku. Kita harus pisah dengan dia. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dengan Allah taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah manusia akan dicahayakan, dicerahkan. Kenapa? Karena bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di surga. Nah, kalau nanti kita mau diperkenankan untuk bertemu Allah di surga, maka dari sekarang kita harus bermesra dengan Dia, sehingga Dia layak menerima kita sebagai tamunya dan layak untuk menerima kita untuk berdekatan dan berjumpa dengan Dia. Ibu, Bapak yang berbahagia, berbanyaklah kita bermunajat kepada Allah, bermesra kepada Allah, agar kita semakin akrab dan dekat dengannya. Bahasan kita yang kedua terkait bagaimana kita mengenali malaikat. Ya. Jadi kajian mengenali Allah, malaikat, ya, hari akhirat, qadar. Dalam kajian Ahlussunnah wal Jamaah
itu disebut dengan nama kajian keakhiratan, eskatologis, hal-hal yang sifat ghaibiyah. Nah ini perlu kita dudukkan. Abu Hasan al-Asy'ari perlu mendudukkan. Karena apa? Akidah-akidah yang lain sudah mulai banyak menyimpang dalam bab-bab akhirat ini. Karena pembuktiannya nggak ada, Pak. Ya, pembuktiannya nanti, Pak. Contoh, Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan adanya alam kubur. Nanti kita sebutkan dalilnya, Pak. Mu'tazilah menolak. Mana ada alam kubur katanya. Ya. Dan kita pun sulit, Pak, untuk menerangkan dengan dasar argumentasi yang akliyah, yang rasional, karena mereka rasionalis. Bagaimana menjelaskan adanya alam kubur? Paling-paling cuma satu, Pak. Kalau kau tak percaya alam kubur, nah sekarang kau mati dulu ya. Nah, kau mati dulu, nanti kau bangkit lagi, kau balik baru kita cerita. Tapi ini kan nggak mungkin, Pak. Maka memang lagi-lagi persoalan keakhiratan itu hanya bisa didekati dengan keimanan. Dan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil nakli sudah menjelaskan. Tinggal kitanya lagi, Pak. Kita mau menerima tak dengan sami'na wa ta'na? Kalau kita pakai akal juga, Pak, nggak akan mungkin bisa. Karena akal ini lemah, Pak. Akal itu walaupun bisa mencari kebenaran, walaupun akal itu merupakan salah satu di antara sumber kebenaran, tapi kedudukan akal mesti di bawah wahyu. Dan orang-orang Mu'tazilah, rasionalis, Qadariyah itu malah melakukan terbalik. Akal sumber kebenaran, wahyu menjadi pembenaran dan pembuktian. Terbalik. Harusnya wahyu sebagai dasar kebenaran, akal sekedar pembenaran dan pembuktian. Ibu, bapak, berbahagia, malaikat. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kita kepada malaikat? Dalam keyakinan kita ini, Pak, bahwa kita harus percaya ada makhluk Allah yang gaib. Dan makhluk Allah yang gaib ini ya terbuat dari cahaya yang disebut dengan nama malaikat. Ada lagi nanti, Pak, makhluk Allah yang gaib yang lain namanya iblis. Ada makhluk Allah yang gaib lain namanya jin. Jadi makhluk Allah yang berdimensi gaib, berdimensi metafisis itu hanya malaikat, ya, kemudian iblis, jin. Kalaupun nanti ada syaitan, nanti kita bahas belakangan. Dan itu ada dengan tugas-tugas masing-masing. Kepada mereka kita hanya wajib meyakini, bukan menakuti. Ini sikit-sikit bangun tengah malam mau pipis ke belakang, bangunkan suami, bang, bangunkan temankan bang, pernah mau pipis bang, kenapa? Ada jin bang, ada hantu bang. Itu makhluk yang wajib kita imani bahwa mereka ada, tapi bukan ditakuti. Karena kita ini manusia ini, Pak, khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Khalifah itu artinya pemimpin. Pemimpin semua makhluk, penggantinya Allah Ta'ala yang dihadirkan ke permukaan dunia sebagai pemakmur bumi. Jadi kita ini, Pak, sama kayak malaikat, ditugaskan Allah. Kalau malaikat itu ada tugasnya nanti memikul aras, tasbih, tiup trompet, menyampaikan wahyu. Kita pun sama kayak mereka, Pak. Tugasnya apa? Istamaro fil ardi, memakmurkan bumi. Maka tugas kita melakukan yang terbaik, Pak, mengelola alam. Begitu, Pak. Menata alam, menciptakan kebaikan, menata kehidupan agar tertata dengan rapi. Jangan merusak alam. Makanya kajian apa namanya itu? Ya. Kajian ekologis ya, itu sebenarnya manifestasi daripada kajian teologis. Memakmurkan alam itu merupakan salah satu daripada perintah agama. Karena kita pemakmur bumi. Makanya kalau ada orang yang kerjanya merusak bumi aja, Pak, mengeksploitasi alam, merusak alam, itu umurnya tak lama tuh, Pak. Pasti penyakitan. Pak, ceklah. Orang-orang yang main tambang, orang-orang yang merusak alam, itu sebelum mati udah mati tuh, Pak. Sakitnya parah, susah dia. Karena apa? Bertentangan dengan tupoksi yang Allah perintahkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kembali ke pangkal kaji. Jadi mempercayai malaikat ini, mengimani malaikat ini merupakan perintah Allah Ta'ala. Nah kemudian akidah kita mengajarkan kita hanya perlu mengimani adanya malaikat, bukan mengimani bagaimana bentuk malaikat. Oh, malaikat itu bersayap, malaikat itu bisa terbang. Itu nggak kita urus tuh, Pak. Nggak penting kali itu. Tugas kita malaikat adab.
Karena kadang-kadang kita ini Pak bercampur ajaran kita dengan kisah-kisah Israiliyat, dengan kisah-kisah Nasraniyat, kisah-kisah yang ada di agama Nasrani dulu, Kristen dulu, ya. Bahkan bercampur dengan keyakinan-keyakinan filosof zaman dulu. Oh, malaikat digambarkan punya sayap dua, macam-macam. Kalaupun itu ada, tapi nggak wajib kita imani, Pak. Yang wajib kita imani adanya malaikat. Nah kemudian Pak, malaikat yang wajib kita imani itu, malaikat itu jumlahnya banyak, tak terhitung. Adapun yang wajib kita kenali, yang wajib kita ketahui 10. Tapi bukan terbatas hanya itu. Ada malaikat itu penjaga langit, pemikul aras, ada Pak. Dan tugas utama malaikat itu Pak sebenarnya adalah bertasbih dan memuji Allah. Ada pertanyaan, Pak, malaikat Jibril itu kan tugasnya memberikan wahyu. Ya. Sekarang kan Nabi dah habis. Ya. Berarti pensiun dong Jibril. Jibril pensiun, Pak. Karena nggak ada lagi Nabi. Nah, Pak, tugas Israfil itu kan meniup trompet, Pak. Ya, kan belum kiamat, betul. Jadi sekarang nganggur dia, Pak. Ada aja pertanyaan, Pak, yang nyeleneh. Kalaupun Jibril sudah tak menurunkan wahyu lagi, karena Nabi tak boleh ada, Pak. Ya. Israfil belum bertugas karena trompet belum bunyikan dia. Ya, kalau nggak sabarnya kau pula, ya, supaya Israfil itu jangan nganggur. Nah, udahlah, kita doa aja lah Pak, supaya cepat-cepat ditiup trompet. Mau apa Pak? Berkiamat semua ini Pak. Dia masih nganggur, ya. Tapi apakah berarti dia belum menjalankan tugas? Tidak. Tugas malaikat yang utama adalah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tugas kami itu bertasbih kepadamu dan memujimu. Semua malaikat tugasnya begitu Pak. Tugas tambahan dia, nah itu Jibril turunkan wahyu, Mikail turunkan hujan, Israfil tiup trompet, apalagi Pak? Israel cabut nyawa atau malaikat maut namanya. Yang jumlah malaikat maut nih Pak sejumlah manusia yang pernah ada. Satu manusia lahir, satu malaikat Israel lahir. Mati manusianya, nah Israelnya kembali ke tugas awal. Jadi kalau nak dihitung-hitung Pak jumlah malaikat, wah nggak terhitung Pak. Sebanyak manusia yang pernah ada dan mungkin ada. Karena mereka lahir pula Israel. Ada lagi Pak malaikat yang bertugas untuk menanyai kita dalam kubur, Munkar Nakir namanya. Munkar Nakir sebanyak manusia. Ada lagi malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik kita, Raqib namanya, mencatat amal buruk kita, Atid namanya. Jumlah mereka sebanyak manusia. Ya. Dan Raqib Atid itu Bapak Ibu yang berbahagia, itu memang Allah ciptakan untuk mencatat setiap pahala dan dosa kita agar nanti bisa menjadi bukti fisik. Bukti fisik itu Pak. Bukti fisik pembuktian bahwa kita memang sudah pernah melakukan apa saja, baik atau buruk. Tercatat dengan rapi Pak, di catatan Raqib Atid. Ini mengajarkan kita Pak, bahwa perlunya kita mendokumentasikan sesuatu. Kita perlu mencatat sesuatu Pak, supaya apa? Perlu di belakang hari kelak. Ya. Saya izin Pak, saya pernah dapat buku kecil ya ayah saya itu mencatat tanggal setiap anaknya lahir. Saya baru dapat kemarin tuh di buku, tumpukan buku yang lama-lama. Iya. Anak pertama Rizaldi Sregar lahir hari Sabtu jam sekian, harga emas sekian, begitu Pak. Harga beras sekian. Luar biasa orang tua, detail gitu dia. Iya. Kejadian-kejadian di waktu sekian. Wah. Kembali Pak mereview ingatan kita. Oh, waktu saya lahir tuh emas sekian begitu. Catatan penting. Dan itu menjadi alat bukti untuk di kemudian hari nanti. Raqib Atid melakukan tugas itu. Allah nggak butuh Raqib Atid, Allah paling tahu. Tapi perlu alat bukti nanti ketika mungkin ada pertanyaan, ada sanggahan, ada komplainan, Allah tinggal panggil Raqib Atid. Raqib Atid tunjukkan ini. Kau masih bantah pula kata malaikat kan. Ya. Aku sedekah karena Allah, aku ikhlas. Ya, kok aku ke neraka?
ini loh buku catatannya, kau ini banyak kali cerita ke malaikat, kira-kira gitu ya. Lagi batin. Kemudian Pak ada lagi malaikat yang namanya Malik, penjaga neraka, Zabaniyah nama lainnya. Ada lagi malaikat penjaga Ridwan, tugasnya menjaga surga. Nah 10 malaikat itu Pak, itu yang tugas tambahan. Tugas utama mereka bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ajibnya Pak, ajibnya semua malaikat itu punya ketaatan yang sama. La ya'suna Allah amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim 6. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat itu tidak pernah melanggar perintah Allah, mendurhakai Allah, dan mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Pak Bu, kalau kita telisik dari aspek ini, maka malaikat jauh Pak lebih soleh daripada kita. Sebenarnya malaikat lebih pantas jadi khalifah ketimbang kita. Enggak pernah layak sunnah Allah, tidak pernah mendurhakai Allah. Cobalah kita bandingkan sama kita Pak, berapa banyak kedurhakaan kita kepada Allah, berapa banyak kita maksiat kepada Allah. Itu pun masih Allah katakan kita khalifah. Iya. Karena apa? Ya karena Allah ini, maaf, karena manusia ini punya kelebihan lain. Apa itu? Manusia punya nafsu, manusia itu punya syaitan. Iya punya syaitan. Maksudnya apa itu Pak? Allah hantarkan syaitan sebagai alat uji ketaatan mereka. Malaikat taat karena nggak punya alat uji ketaatan. Kita bisa taat berdasarkan atas kemenangan melawan alat uji ketaatan. Maka kedudukan kita lebih mulia daripada mereka. Maka kalau Bapak Ibu diuji dengan segala macam problematika, yang namanya ujian Pak, itu untuk meningkatkan status. Jangan dibenci ujian Pak. Aku masih ujian aja, kira-kira begitu nih Pak. Kalau kita sekolah lah, tar lagi ujian. Kata kawan, kalau kau nggak ujian, kelas 3 terus lah kau, betul kan? Nggak bisa naik ke 4 kau. Kalau kau nggak ujian, nggak bisa SMP lah kau, SD terus. Kalau kita nggak diuji dalam hidup ini Pak, kemiskinan, kesusahan, kematian, kekurangan pangan, dicopot jabatan, itu semua ujian. Tenang aja Pak, ngapain sibuk sangat kita? Non job, non blok, apa lagi Pak? Non segala macam lah. Itu ujian dari Allah. Supaya apa? Supaya nanti Allah berikan kedudukan yang tinggi buat kita. Kalau ada orang yang tak terima diberikan ujian, kok aku jadi uji ya, udah susah, banyak utang, ya. Kapan kaya ya? Itu orang yang durhaka, ingkar pada Allah. Terima aja Pak. Ikhtiar dilakukan, tapi jangan pernah mengeluh. Allah benci orang yang mengeluh dalam kehidupannya, karena berarti dia tak rela dengan ketetapan Allah SWT. Malaikat tidak pernah mengeluh, ya dia taat tapi tak jadi khalifah karena tidak ada alat uji ketaatan. Nah, Ibu Bapak berbahagia. Nah 10 malaikat ini Pak, Bapak Ibu berbahagia, sesuai dengan tugas masing-masing, itu adalah cara Allah untuk memberikan pembuktian kepada kita bahwa alam semesta ini ada yang jaga selain Allah Ta'ala. Ada yang jaga Pak. Nah, kemudian Ibu dan Bapak yang berbahagia, di samping kita mempercayai adanya malaikat, maka kita juga wajib mempercayai makhluk Allah yang lain yang disebut dengan nama jin. Ya. Kalau jin itu Pak terbuat dari api. Jin itu Pak bukan kriteria ya apa ya? Jin itu Pak tugasnya sama dengan manusia. Ya. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah sama. Dan jin itu Pak memang mirip betul dengan manusia. Maka setiap lahir manusia, lahir satu jin. Manusianya meninggal, jinnya tak meninggal. Ada di sini terus. Maka jin itulah yang sering disebut dengan nama jin korin. Duplikasi kita. Duplikasi. Kalau manusianya baik, yang ditumpanginya baik, maka dia pun jadi baik. Demikian sebaliknya. Tapi Pak, sebaik-baik jin itu adalah seburuk-buruk manusia. Walaupun ada jin yang baik, tapi tetap juga ya jenis itu makhluk yang buruk. Baik rupa, baik perbuatan, ya seburuk-buruk manusia, sebaik-baik jin. Jadi kalau kita ada yang kita merasa diri kita jelek Pak, kalau merasa jelek, ya udahlah pesek, pendek, tongge, jelek gitu Pak ya. Umpamanya kita merasa begitu, tenang aja Pak, tenang aja.
Bapak Ibu masih lebih ganteng daripada jin gitu, Pak. Karena jin itu sebaik-baik jin sebuah manusia. Bapak Ibu berbahagia, jin terbuat dari api. Nah, apa bagaimana fungsi jin itu, Pak? Nah, jin itu sama, mentaati perintah Allah juga dan juga merupakan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah, di samping jin, Pak, jin itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Setelah jin, ada lagi yang namanya iblis. Iblis sama dengan jin terbuat daripada api. Dan iblis ini, Pak, cuma satu. Dia tidak beranak pinak. Yang beranak pinak itu jin, Pak. Ya. Ketika nanti iblis diturunkan, iblis diusir daripada surga, begitu dia turun ke dunia, ke bumi, bersamaan dengan turunnya Adam. Jadi, Pak, bahasa Al-Quran, Adam itu diturunkan kalau iblis diusir. Jangan ikut-ikutan kita latah, Pak. Ketika Adam terusir daripada surga, salah itu, Pak. Enggak ada. Ya, Adam diturunkan. Ketika Adam turun, iblis terusir, maka mulailah iblis itu beranak pinak. Dan anak pinak iblis itulah yang disebut dengan nama bangsa jin, sama dengan manusia. Lahir manusia, lahirlah jin, sebagai anak pinak daripada iblis. Dan karena iblis itu cuma satu, Pak, di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah berkata, kami perintahkan kepada malaikat, Allah tak cantumkan iblis, Pak. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman, kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka semua sujud kecuali iblis. Kenapa di awal tadi bilang wa idh qulna lil malaikati wa iblisa? Enggak kan? Malaikat aja. Kenapa? Malaikat itu banyak, jumlah banyak itu sudah mewakili jumlah sedikit. Iblis kan cuma satu, ya sudah dianggap sama saja dengan malaikat. Tapi ketika proses penjalanan perintah menghormati Adam, semua yang namanya malaikat sujud, tinggal yang satu tuh, Pak. Memang degil betul tuh, Pak. Udahlah satu, ya degil pula lagi, Pak. Ya, cuma dia berdiri, Pak, nggak mau sujud. Nah, itu iblis. Siapa itu iblis? Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi, surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis itu wa kana minal jinni, termasuk spesies jin, Pak. Wa fasaqa an amri rabbi, dan dia fusuk. Ya, apa namanya itu? Ingkar, melawan kepada perintah Tuhannya. Malaikat sudah, iblis sudah, jin sudah. Kemudian, Pak, ada lagi, Pak, yang disebut dengan nama syaitan. Nah, kalau syaitan itu bukan makhluk, sering saya sampaikan di sini, Pak. Ya, tapi sifat yang melekat pada jin dan juga melekat pada manusia. Karena dia sifat, ya, maka dia itu fleksibel, Pak. Ya, dia boleh masuk ke jin, boleh masuk ke manusia. Karena dia sifat, maka Ibu dan Bapak, ketika nanti bulan Ramadan, ya, yang diikat oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan itu adalah setan bentuk jin, bukan setan bentuk manusia, gitu, Pak. Setan bentuk jin mudah mengikatnya, mudah, bagi Allah mudah. Bukan berarti setan bentuk manusia payah, bukan, ya. Tapi setan bentuk manusia ini, Pak, agak ungkal, Pak. Ya. Begitu diikat, Pak, dilepas aja ikatannya, kan. Jangankan ikatan ini, ikatan penjara dilepaskan dia, Pak. Mudah begitu. Lepasan jerat hukum aja bisa lepas, ya, Pak, ya. Ada hakim, ada pengacara, ada segala macam ada. Bisa lepas daripada jerat hukum. Apalagi jerat Allah, mudah, kata dia. Nah, maka benar hadis itu, Pak. Ramadan bulan diikat setan, tapi setan bentuk jin. Makanya suasana ketaatan di Ramadan agak meningkat. Karena suasana yang membuat kemaksiatan itu agak berkurang, bukan nggak ada. Makanya kalau ada orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan, ya karena dia tak mampu melawan setan bentuk jin yang ada dalam diri dia. Dalam diri dia, Pak, yang ada dalam pikiran dia. Jadi maaf. Dengan kata lain, ketika Ramadan itu, Pak, yang melakukan perbuatan dosa itu bukan setan bentuk jin lagi, Pak, tapi setan bentuk manusia. Di mana setannya? Ya diri dia itu setannya, Pak. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terbebas daripada setan bentuk manusia. Nauzubillah.
Itu makhluk yang namanya malaikat, beriman kepada malaikat. Baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Yang ketiga, ada kewajiban kita beriman kepada kitab suci. Apa pula Pak kitab suci ini? Nah, kitab-kitab suci ini Pak adalah wahyu-wahyu Allah, kalam-kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Ada 4 kitab suci Pak. Ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ada Injil diturunkan kepada Nabi Isa, ada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu ada 2 lagi suhuf Pak. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada 2 nabi, Musa dan Ibrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini ada pada suhuf-suhuf yang terdahulu, dan itulah suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Ayat ini Pak sering dibacakan Pak Imam surah hari Jumat, ya kan? Cuma kadang-kadang kita sering latah Pak, nyambung pula. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Itu makruh Pak sholatnya Pak. Nggak boleh ada ucapan apapun dalam sholat di luar bacaan sholat. Jadi macam mana Pak? Itu kan nama Nabi. Betul, nama Nabi kita sahut dengan alaihi salam di luar sholat. Di dalam sholat nggak boleh Pak. Sering kami sampaikan, bersin pun Bapak dalam sholat diam aja Pak. Tidak usah tambah dengan subhanallah. Acim, ya alhamdulillah, makruh sholatnya Pak. Nguap pun Bapak dalam sholat diam aja lah Pak. Tidak usah tambah-tambah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makruh sholatnya Pak. Atau dalam yang lain batal sholatnya. Ya, maka pengucapan alaihissalam di dalam sholat ketika nama Ibrahim dan Musa disebutkan itu tidak boleh ada. Nah, Bapak Ibu berbahagia, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya semua kitab-kitab suci yang Allah pernah turunkan itu tidak ada yang original lagi, tidak ada asli lagi, semua sudah terkontaminasi. Dan ini sudah Allah jelaskan Pak jauh-jauh hari. Allah katakan minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadihi, An-Nisa 46. Sebagian orang Yahudi telah mengubah kitab sucinya dari keadaannya yang asli. Allah sudah menginformasikan. Artinya Pak, ketika Al-Quran turun di rentang waktu tahun 611 ya. Nabi diangkat sebagai Rasul Pak tahun 611, wafat tahun 632. Di tahun 611 sampai 632 itu Pak, kitab Taurat sudah tak murni lagi. Ini dalilnya. Maka sekarang pun kita tak pernah Pak menemukan Taurat. Orang Israel sekarang, orang Yahudi sekarang memegang kitab namanya Talmud. Namanya saja sudah dirubahnya, apatah lagi isinya. Termasuk kitab Injil Pak. Allah katakan, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukiru bih. Ya, orang-orang mengatakan bahwa mereka orang Nasrani, kami ambil perjanjian mereka, tapi mereka telah melupakan sebagian apa yang telah kami turunkan kepada mereka. Dilupakan Pak, dirubah. Jadi kitab Injil itu tak ada lagi, kitab Taurat itu tak ada lagi. Cuma kita latah Pak hari ini. Ya, mungkin karena hafalan kita waktu SD dulu lah. Ya, kitab-kitab suci yang ada di Indonesia, Al-Quran, kitab suci agama Islam, Al-Quran, kitab suci agama Kristen. Apa itu Pak? Halo Pak? Tidur semua tuh? Kalau tidur saya tutup nih Pak. Kitab suci agama Kristen. Hah? Halo Pak? Tak ada suara? Jangan-jangan jin semua. Halus semua Pak. Apa kitab suci agama Kristen Pak? Nah itu yang saya hanya mau dengar itu aja Pak. Ya Bapak tidak bilang Injil pun bahaya kan. Saya hanya mau mendengar bahwasanya Bapak itu ada gitu loh. Ibu itu ada. Kitab suci agama Kristen kita sering hafal dengan Injil. Mulai hari ini, detik ini rubah itu Pak. Kitab suci agama Kristen itu Alkitab. Nggak ada Injil Pak. Injil itu sudah berubah, sudah nggak ada lagi yang benar, sudah dirombak oleh Paulus tahun 325 Masehi. Ketika terjadi Vatikan Konsili Nisea pertama di Vatikan, habis Pak Injil itu.
Sudahlah, Injil itu pun Pak dituliskan setelah Nabi Isa, nggak ada. Ya Pak, Injil itu dituliskan setelah Nabi Isa diangkat. Makanya Al-Quran itu ya begitu kuatnya Abu Bakar meminta kepada begitu kuatnya Umar meminta kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar kumpulkan ini Quran, cepat dituliskan kembali, cepat dikodifikasi. Kalau enggak bertabur nih Quran. Payah nanti kita menemukan Al-Quran yang asli. Betul Pak. Injil sudah terbukti. Injil itu baru dituliskan setelah 17 tahun Nabi Isa diangkat oleh 4 orang muridnya. Pertama Matius yang pertama, kedua Markus, ketiga Lukas, yang terakhir menuliskan Injil versi mereka Yohanes atau Yahya. Empat itu dikumpulkan jadi satu, dibukukan ulang oleh si Paulus tahun 325, 300 tahun setelah itu Pak. Jadi tingkat keautentisitasnya sudah sulit untuk dijaga. Dah, itu Injil. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, itu semua sudah mengalami perubahan-perubahan. Maka buat kita hari ini, yang kita yakini masih ada dan suci adalah Al-Quran. Terakhir Injil itu Pak adanya di zaman Nabi Muhammad masih hidup. Ya, ketika Nabi ketemu dengan 3 orang pendeta Nasrani. Ada ketemu dengan Buhiro waktu berumur 12 tahun, ketemu dengan Warakah bin Naufal waktu itu turun daripada Gua Hiro mendapatkan wahyu, pamannya Khadijah. Tuh jumpa kepada Adas, seorang ahli kitab yang masih ada setelah di zaman itu. Setelah itu semua Injil sudah berubah menjadi Alkitab dan isinya juga sudah berubah total. Yang keempat Bapak Ibu, kita wajib beriman kepada Rasul-Rasul. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan Rasul yang Allah turunkan itu cuma 313 Pak. Jumlah Nabi itu 124.000. Yang wajib kita hafal, kita imani 25. Jangan sampai tak hafal Pak. Sudah 25 tak hafal pula. Kalau begitu hafal yang 313 Pak, biar teler kita, Masya Allah. Nah kemudian Bapak berbahagia, di antara 25 Nabi itu Pak, ada lagi penamaan khusus buat Nabi Muhammad. Dan itu bukan nabi baru. Itu yang terdapat dalam surah As-Saff ayat ke-6. Allah menyebutkan ada namanya Ahmad di sana. Ahmad di sana bukan nabi baru, tapi nama lain daripada nama Nabi Muhammad SAW. Jangan pula kita ikut ajaran Ahmadiyah yang menjadikan ayat ini menjadi dalil bahwa setelah Nabi Muhammad ada nabi yang lain namanya Ahmad. Nah, gitu. Maka mereka mengaku Mirza Ghulam Ahmad itulah nabi yang terakhir yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Walaupun mereka memahami juga Pak, ada ayat mengatakan Nabi Muhammad itu khotaman nabiyyin. Tapi lagi-lagi Pak, kalau rasional, otak soal bicara, kata-kata khotam yang oleh kita terjemahkan dengan penutup, khotaman nabiyyin, penutupnya para nabi, oleh orang Ahmadiyah itu mereka menerjemahkan khotam dengan cincin. Karena memang dalam bahasa Arab cincin itu khotam Pak. Ya. Berarti cincin kenabian. Maksudnya ada lingkaran kenabian yang tak terputus. Setelah Nabi Muhammad ada lagi nabi. Apalagi ada hadis mengatakan tiap 100 tahun akan kami bangkitkan seorang mujaddid, seorang pembaharu di alam semesta ini. Nah, mereka menganggap mujaddid tiap 100 tahun itulah terusan daripada Nabi Muhammad yang belum selesai tugasnya sebagai nabi. Itu Pak. Ahmadiyah sekarang masih banyak. Tanjung Pinang ada. Ya, pusatnya di Gen Besar, Pulau Numbing Pak. Ada masjidnya besar di sana. Ya. Bapak Ibu berbahagia, itu nabi dan rasul. Apa beda nabi dan rasul? Dijelaskan bahwasanya nabi itu Pak orang yang terima wahyu dari Allah. Dia sampaikan wahyu juga kepada orang lain, tapi pengikutnya nggak banyak atau malah nggak ada. Jadi jangan sampai kita beranggapan nabi itu terima wahyu untuk dirinya sendiri. Itu keliru Pak. Nggak ada nabi yang mansur, nggak ada. Masa nabi mansur Pak makan sendiri? Wahyu untuk dirinya sendiri. Nggak betul itu Pak. Kita saja bukan nabi, ada kewajiban menyampaikan agama ini. Balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu daripada aku kata Nabi, walaupun satu ayat. Kan disuruh menyampaikan kita Pak.
Kalau kita bukan nabi aja menyampaikan ayat, bagaimana nabi tak menyampaikan ayat? Nah, dia sudah menyampaikan wahyu, tapi umatnya nggak ada atau mungkin sedikit. Iya. Rasul terima wahyu, menyampaikan pada yang lain. Oh, kalau begitu Pak, Rasul itu lebih hebat ya Pak? Bisa banyak pengikut? Oh, tidak juga. Banyak sedikitnya pengikut itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah hebatnya itu Pak. Nabi Musa alaihissalam seorang rasul, pengikutnya banyak, tapi disuruh Allah belajar Pak dengan Nabi Khidir. Sejaman tuh Pak, tidak ada pengikut, tak terkenal. Musa nggak kenal sama Khidir Pak, tapi disuruh belajar. Khidir kenal dengan Musa? Iya. Kau Khidir ya? Iya. Kata Khidir, iya. Kau Musa kan katanya? Iya. Kok kenal? Masa nggak apa? Mana pula ada yang nggak kenal sama engkau Musa? Musa nggak kenal sama dia Pak. Tapi Musa disuruh belajar sama Khidir. Artinya Pak, belum tentu yang kondang itu lebih hebat daripada yang kandang gitu Pak ya. Memang dia boleh kandang, tapi kedalaman spiritualnya itu mungkin lebih dalam. Kita nggak bisa anggap ya jamaah kita ini, oh bapak ini terkenal. Mungkin oh pasti ahli surga, belum tentu Pak. Mungkin ada yang duduk di pojok, selaminya diam, tapi ternyata tingkat kedalaman spiritualnya lebih tinggi Pak daripada kita. Kesimpulannya, jangan suka meremehkan orang dari tampang, jangan suka meremehkan orang daripada penampilan. Alah dia itu apa, gembel, kiri, ya. Nggak terkenal, iya. Mungkin dia lebih ikhlas daripada kita, mungkin dia lebih taat daripada kita, dan seterusnya. Nah itu beda Nabi dan Rasul. Dah selesai. Lanjut Pak, supaya siap hari ini, supaya minggu depan kita pertemuan terakhir kita akan bahas Syiah minggu depan, Pak ya. Kemudian rukun iman yang berikutnya, oh ya, di samping kita mesti mengimani jumlah para nabi-nabi, kita juga atau Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kita juga harus meyakini ada kelebihan di diri Nabi. Kelebihan di diri Nabi itu disebut dengan nama mukjizat. Mukjizat asal katanya ajaza. Ajaza itu artinya melemahkan. Dengan kata lain, mukjizat adalah satu kelebihan suprarasional yang Allah berikan kepada para nabi-nabi dengan tujuan untuk ajaza, melemahkan musuh-musuh Allah Ta'ala. Zaman Musa ada mukjizat, apa itu Pak? Tongkat bisa berubah jadi ular. Untuk apa? Mengalahkan ular-ular buatan tukang sihir, kan gitu Pak ya? Iya. Ketika dihadapkan Musa sama para tukang sihir Firaun, tukang sihirnya dengan congkaknya melemparkan tali temali, berubah jadi ular Pak. Ngejar Musa. Musa juga manusia Pak, sama kayak kita. Takut juga deh Pak. Mak gawat nih, diserang ular Pak. Banyak pula itu. Kata Allah, Musa, kau tuh nabi, masa nabi penakut? Pak, nabi gak ada penakut Pak. Iya. Ya, jadi kita ini pun jangan penakut juga Pak. Ya, harus pemberani kita Pak. Pemberani membela yang benar ya. Pemberani mentaati Allah Ta'ala. Jangan sikit-sikit takut, sikit takut ya. Ini nanti ada wabah, kita vaksin, namanya vaksin. Masih penakut kita Masya Allah. Ini ada wabah, pakai masker mana-mana, pakai masker semua Pak. Itu penakut namanya Pak. Ya. Jangan dahulukan yakin kepada Allah Ta'ala. Musa takut Pak. Kata Allah apa? La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Innallaha ma'aka. Aku bersama engkau. Ini keyakinan orang beriman Pak. Ada Allah gitu loh. Tapi bukan kebablasan, tidak ya. Yakin ada Allah tapi dengan segenap dasar yang argumentatif. Nah, kata Allah apa? Kau punya senjata Musa. Mana? Tongkat kau itu kata Allah. Kau campakkan tongkat kau itu. Wah, Musa kaget. Betul lah nih kan. Nah, makanya nggak boleh ada keraguan Pak. Musa ketika ada keraguan dibentak Allah. Campakkan. Oh iya, campakkan. Campakkan dia Pak, berubah jadi ular. Musa pun kaget gak? Jangankan tukang sihir, jangankan Firaun, Musa yang punya tongkat pening. Segini gitu ya Masya Allah. Kaget deh. Ya. Akhirnya besar ular itu dimakan semua Pak. Habis. Wah, kata Musa, subhanallah. Dah, habis semua Pak, lemah berarti kan? Melemahkan musuh-musuh itu. Dah kemudian Musa, dah habis tugas tongkat itu tuh. Kau tangkap lagi deh. Mak, kata Musa. Akhirnya Musa tangkap itu ular Pak dari ekornya. Kata Allah, jangan tangkap ular dari ekor,
tangkap ular dari kepala, masya Allah. Tapi kepalanya gede Pak, masya Allah. Makanya kata Allah, tangkap aja, kan itu perintah aku. Keywordnya di sini Pak. Kalau ada perintah Allah, pasti ada bantuan Allah. Jangan kita takut lagi Pak. Pegawai saja disuruh kemana-mana nggak takut dia Pak. Karena SPPD, ya kan? Dia yakin di sebalik perintah perjalanan dinas akan ada uang transport, akan ada uang saku, akan ada uang segala macam. Ya, bukan takut, dicari-cari lagi Pak. Kalau tak ada SPPD setahun pening kepalanya, ya kan? Mengharapkan perintah. Nah, kata Allah, ini perintahku, tangkap aja. Musa tangkap kepalanya Pak dengan sedikit kegentaran. Begitu ditangkap, Allah Ta'ala rubah kembali tongkat jadi apa? Ular jadi tongkat. Itu mukjizatnya Musa. Ketika terbentur Pak. Nah jadi Pak, mukjizat itu berlakunya dalam kondisi in case of emergency Pak. Jadi nggak ada Musa jadi pemain sirkus Pak. Ini tuh ya, tongkat ya, jadi ular. Ting. Itu bisa berubah dengan izin Allah dalam kondisi terdesak. Dikejar Fir'aun Pak, tersudut di Laut Merah. Depan laut, belakang Fir'aun beserta bala tentara. Aduh, kata Musa, ya Allah, mau kemana kami ya Allah? Kata Allah, kepukulkan aja tongkat kau tuh, tenang aja kata Allah kan. Oh ya, dipukulkan dia Pak, berubah jadi jalan. Itu berlakunya sekali itu aja, nggak berlaku tiap kali Pak. Mukjizat itu terjadi atas perintah Allah untuk para nabi. Selain nabi-nabi Pak, ada juga kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, ulama-ulama, wali-wali Allah, diberikan kelebihan. Itu disebut dengan nama karomah. Karomah. Wali Songo ada karomahnya Pak, ada. Ya. Wali-wali yang lain ada karomahnya Pak. Ya, bisa jalan di atas air. Emang ada tuh Pak. Ya. Kadang-kadang dia hari ini di sini, besok udah di Mekah, kira-kira gitu ya. Itu kejadian suprarasional yang berlaku untuk para wali-wali. Dan itu berlakunya sekali itu aja, bukan tiap hari Pak. Jadi kalau ada orang mengaku wali, punya karomah, buka pula praktek karomah, ya kan? Ya, yang sakit mari-mari, aku kasih batu sembuh. Wah, kita pun hebat wali itu ya, karomahnya tinggi kali. Kalau bisa berkali-kali bukan karomah Pak, itu bukan bantuan Allah, itu bantuan setan tuh Pak. Karomah tapi sebetulnya tiap hari, sekali dia, sama kayak mujizat. Itu karomah untuk wali-wali. Cuma istilah ini Pak diplesetkan pula. Kita nyebutnya dengan keramat. Ya, identik sama syirik. Oh, itu ada kubur lama tuh, kubur keramat. Itu ada rumah lama tuh, rumah keramat. Kenapa? Ada mistik-mistik di sana? Enggak Pak. Keramat tuh karomah, kemuliaan yang Allah berikan pada wali-wali. Di bawah itu Pak ada namanya maunah, kelebihan yang Allah berikan pada kita ini Pak. Kita bukan nabi, bukan wali, maaf, bukan orang-orang soleh sangat, tapi kadang-kadang ada kelebihan. Dibacakan dia ayat Quran, Bismillah, sembuh. Itu maunah Pak, bantuan Allah Ta'ala. Itu bukan dari dia, tapi dari Allah SWT. Nah Bu Bapak, kemudian di antara nabi-nabi itu Pak ada yang terunggul, namanya ulul azmi 5 ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya. Dan nabi-nabi itu Pak punya sifat yang sama. Sifat siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Itu sifat yang dimiliki ke semua nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja. Baik, kita percepat Pak. Yang kelima, ada keimanan kepada hari akhirat. Ya. Hal-hal yang tapi ini kayaknya nggak cukup nih Pak. Yalah. Kalau gitu saya cukupkan di sini aja lah ya. Ya karena ini ada hari akhirat dengan berbagai macam pembahasannya. Baru kemudian ada qada dan qadar yang juga mungkin perlu ada penajaman. Karena banyak yang menyalahartikan tentang qada dan qadar ini Pak. Dan inilah pintu masuk qadariyah, pintu masuk Mu'tazilah untuk merusak akidah. Untuk memberikan akidah yang menyimpang karena pemahaman mereka kepada qada dan qadar yang menyimpang. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Qadariyah mengajarkan orang kalau sudah diciptakan Allah tak urus lagi Pak. Dia bekerja, berbuat sesuai dengan kehendak hatinya. Itu Qadariyah. Kalau Jabariyah ya manusia semua yang ngatur adalah
Allah Ta'ala. Nah ini yang menjadi penyimpangan-penyimpangan akidah dalam hal memahami qada dan qadar. Ini mungkin insya Allah singkat saja, minggu depan baru kemudian dituntaskan dengan pembahasan terkait salah satu aliran yang menyimpang, yaitu Syiah. Ya. Syiah dan Mu'tazilah mungkin kalau ada waktunya. Ini cukup. Ibu bapak, kita punya waktu 5 menit lagi saya kira. Ya, belum Isra Pak, belum Isra. Tenang aja Pak ya, belum Isra. Ya. Ya, tak usah Bapak. Ah, lama kali Ustaz mau Isra lagi, bukan. Isra itu pokoknya Pak 1,5 jam dari azan subuh. Ya. Kalaupun mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, meluruskan, silakan ya, untuk semakin memperkaya khazanah dan wawasan kita terkait tentang bahasan yang kita sajikan di pagi hari ini. Ada Pak, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.